Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Teriring salam sehat, salam bahagia, dan salam sukses untuk kita semua. Kali ini saya akan bertutur sebuah kisah yang sangat menarik, sekilas tentang awal-awal kerajaan Berau, gitu ya. Tapi tidak bercerita tentang kerajaan Beraunya, sebelum kerajaan Berau atau pra kerajaan Berau. Jadi di masa-masa lalu pra kerajaan Berau, sebelum kerajaan Berau ada, gitu ya. Sebelum kerajaan ada, kerajaan Berau ada. Kerajaan Berau itu sebenarnya lebih dikenal dengan Berayu. Kenapa demikian? Nanti kita akan kisahkan yang berbeda. Tapi kali ini kita akan berkisah tentang pra kerajaan Berau atau sebelum kerajaan Berau ada. Sebelum kerajaan Berau ada, diketahui persis bahwasanya di daerah Sungai Berau di Kalimantan pada umumnya sudah ada manusia yang dikenal, diantaranya adalah suku Gaai, suku Punan, suku Basak, dan suku Lebok. Suku Gaai biasanya buat orang-orang Berau dan orang kotanya itu, orang Gunung Tabur, Sambaliung gitu, menyebutnya dengan Sagai atau Segai. Tapi sebenarnya adalah Gaai. Suku Gaai. Kemudian Lebok itu sering disebut dengan sebutan Lambu atau Lebu. Padahal sebenarnya katanya adalah bahasanya Lebok, suku Lebok. Kemudian Punan, kemudian ada lagi Basak. Nah, Basak ini banyak tinggal di wilayah pesisir pantai yang di dalam sungai ini, dalam sungai Puran dan sungai Berau, ada di Sungai Lati. Itu suku Basak. Kemudian di beberapa gunung, beberapa gua ada suku Basaknya, tetapi lebih dikenal dengan Punan Basak gitu, yang ada di laut, di daerah pantai pesisir selatan. Itu ada di Tabalar, ada di Lempake atau Biatan Ulu, Biatan Ilir. Kemudian ada di di Dumaring, kemudian sampai ke wilayah Teluk Sumbang. Jadi di pesisir pantai itu dia ada, tetapi mereka tinggal dekat-dekat sungai atau aliran-aliran air, sumber-sumber air, karena memang sumber air itu adalah sumber kehidupan. Jadi di mana ada sungai kecil, mereka tinggal di sana. Kemudian kalau suku Lebok hanya ada di Sungai Kelai di pedalaman. Ada di Inaran orang Lebok. Kemudian ada di Merabu, desa Merabu. Kemudian ada di Mapulu. Dan ada satu lagi desa yang lebih jauh. Nah, mereka di sana khusus memang mendekati pegunungan Kars mereka ini. Jadi ada kemungkinan suku Lebok inilah asal manusia purba, manusia kuno yang ada di Kabupaten Berau, yang sekarang sudah ditemukan di gua-gua Kars, di pedalaman, di daerah Merabu, kemudian di daerah Sakulirang, di daerah Kabupaten Kutai Timur,
di sungai-sungai di pedalaman sana, di pegunungan Kars ada gua. Dalam gua-gua itu ada telapak-telapak tangan, gambar telapak tangan yang ditempelkan di tebing-tebing gua dan di atap gua gitu. Nah itu ternyata diteliti sekarang, diteliti dari berbagai negara, berbagai latar belakang kepengetahuan keilmuan, ada penanggalannya, ada ahli bidang artistiknya, ada yang ahli di bidang mengukur waktu dan sebagainya. Ternyata sudah 40.000 tahun usia gambar itu yang meninggalkan jejak bahwasanya di pedalaman Berau, pedalaman Kalimantan Timur khususnya di Berau dan Sakulilang, pedalaman Sungai Kelai itu ada telapak-telapak tangan yang menempel. Usianya 40.000 tahun, tidak tanggung-tanggung. Tapi pertanyaannya kenapa kalau orang-orang mereka, orang Lebo, orang Gaai, orang Punan, orang Basap tidak banyak? Ya, karena memang pada masa waktu itu mereka hidup nomaden, berpindah-pindah. Kemudian mereka juga ada tradisi adat mengayau. Nah, jadi kalau sudah ada mengayau yang pemimpin-pemimpinnya, kerajaan-kerajaan yang mengayau untuk kepentingan tertentu di nagarinya atau di banuanya gitu, akhirnya suku-suku yang lemah seperti Punan, Basap gitu, Lebo itu lebih lemah. Yang jadi para pemimpin punya nagri itu adalah Gaai atau Segai, suku Gaai. Nah mereka ini yang memotong kepala atau mengayau. Akhirnya terhamburlah mereka. Kemudian diserang penyakit, kemudian pengetahuan tentang kesehatan yang masih sangat rendah gitu. Ada hikayat atau cerita juga bahwasanya apabila dia sakit itu kemudian mereka tidak mau dekat dan ditinggalkan. Jadi akhirnya kehidupan mereka, pertumbuhan mereka sangat lambat. Kemudian bayi-bayi banyak yang meninggal begitu lahir. Karena suasana alam, kemudian kehidupan mereka yang sangat sederhana pada waktu itu. Dan sampai sekarang pun ada sebagian yang masih sangat tradisional. Suku Basaknya ada beberapa tempat seperti di Sungai Lati, Sambarata itu masih sangat. Kemudian di Sungai Birang di dalam itu masih sangat tertinggal dan sangat tradisional sekali gitu. Kemudian di Teluk Sumbang gitu. Nah, baik, kita kembali kepada cerita awal. Sebelum kerajaan Berayu atau Berau berdiri, itu ada tujuh banua atau tujuh perkampungan lah gitu ya. Jadi ada 5 banua atau nagri yang berasal dari kata nagari kemudian menjadi nagri karena bahasa Berau. Ada banua atau nagri, kemudian ada kampung atau rantau. Di antaranya adalah nagri Merancang, kemudian ada nagri atau banua Kuran, kemudian ada nagri Bulalung, kemudian ada nagri Sawakung, ada nagri Pantai atau banua pantai. Kemudian ada kampung atau rantau yang disebut mereka dengan rantau Bunyut. Kemudian ada rantau Lati atau kampung Lati. Jadi 7 tempat ini yang kemudian bersatu menjadi satu kesatuan yang kuat, kemudian memperluas wilayah sampai ke tempat-tempat lain, berbatasan dengan Sulu, berbatasan dengan Pulau Celebes atau Sulawesi, kemudian berbatasan dengan Kerajaan Kutai. Jadi Kerajaan Sulu, Kerajaan Kutai, dan Laut Celebes atau Laut Sulawesi. Nah, yang saya mau ceritakan ini salah satunya adalah satu banua atau satu nagri yang sangat unik sebetulnya. Dan wilayahnya sangat luas. Jadi begitu itu kemudian menjadi satu kerajaan yang disebut Kerajaan Berayu
yang sekarang dikenal dengan Kerajaan Berau, maka wilayah itu adalah wilayah Kerajaan Berau, begitu. Yaitu Negeri Merancang. Negeri Merancang dipimpin oleh Ranggasari Buwana. Pusat pemerintahannya di Pulau Basing. Artinya Pulau Basing yang sekarang dekat dengan Merancang, dekat dengan Sukan, ada sekampung Pulau Basing, Pulau Basing. Disitulah tempat kerajaan tempat Banua atau tempat pemerintahan negeri Merancang itu. Sangat luar biasa. Makanya untuk masyarakat di sekitar Merancang, Pulau Basing, Sukan dan sebagainya, ini adalah wilayah sejarah yang luar biasa yang tidak bisa terlupakan. Berbanggalah orang yang berada di Pulau Basing, karena memang negeri Merancang itu adanya berkedudukan di Pulau Basing. Pulau itu dikelilingi oleh air sungai. Jadi pulau di dalam sungai, dia berhadapan-hadapan, ada pulau-pulau lagi. Yang paling besar Pulau Basingnya itu, ada lagi di depan Pulau Basing ada pulau-pulau kecil, kemudian di seberangnya baru Sukan. Kemudian sekarang di seberang Pulau Basing ada Merancang, Kampung Merancang sekarang, Kampung Merancang Ulu dan Kampung Merancang Ilir. Luar biasa. Harusnya orang-orang Merancang yang orang-orang dulu, orang-orang Pulau Basing yang orang-orang dulu, kemudian orang-orang Sukan orang-orang dulu, kemudian orang Batu-Batu dan sekitarnya, luar biasa. Mereka ada sebuah negeri, walaupun waktu itu belum disebut dengan kerajaan, tapi ada pemimpinnya yang terkenal, yaitu Ranggasari Buwana. Jadi pusat pemerintahannya di Pulau Basing. Anaknya bernama Sikanik Saludai. Pengharapannya atau punggawanya ada 3 orang, yaitu Harimau Jantan, Lambu Tunggal, dan Kuda Sambarani. Nah, kalau dilihat dari nama-nama ini tentu belum ada nama-nama muslim. Nama-nama mereka luar biasa. Nama pemimpinnya Ranggasari Buwana. Buwana ini kira-kira negeri yang sangat jauh atau surga lah gitu ya. Buwana, negeri hayalan lah gitu. Nah, wilayahnya ini yang makanya saya bicarakan pada hari ini, karena sangat luas wilayahnya. Wilayah kepemimpinan Ranggasari Buwana yang dibantu oleh 3 orang punggawa, Harimau Jantan, Lambu Tunggal, dan Kuda Sambarani ini, wilayah kekuasaannya dari Bulalung, coba ya, Bulalung, kemudian Karantigau, kemudian Kubuan, Pindada, Mangkapadi, sekarang Mangkupadi, Mangkapadi dulu namanya, kemudian Bulungan, Salimbatu, Sakatak Puji atau Sakatak Buji, Sakatak Jaranjang, kemudian Batayu, nama-nama kuno ini, Sesayap, Simanggaris, Tawau, Segarung, Taluk Silam, dan Kinabatangan, berbatasan dengan Kerajaan Brunei. Lautnya berbatasan dengan Kerajaan Suluk. Laut kita di hadapan kita ini Laut Sulawesi atau Laut Celebes. Kemudian ke selatan waktu itu kalau sudah jadi Kerajaan Berau, berbatasan dengan Kutai gitu. Tapi di masa kepemimpinan Ranggasari Buwana ini, dia tidak ke selatan, dia lebih ke utara, sampai ke wilayah Tawau dan Kinabatangan. Jadi berbatasan dengan Kerajaan Brunei. Dulu belum ada Malaysia, belum ada Indonesia, tapi yang dikenal adalah Brunei, Suluk, kemudian di seberang Goa, Bugis gitu. Kemudian di Kalimantan,
kerajaan yang tertua, yaitu kerajaan Kutai. Nah, luas wilayah ini tidak terbayangkan oleh saya, gitu, oleh kita semua, bagaimana mereka caranya bergerak, padahal belum berbentuk kerajaan. Bagaimana mereka silaturahmi, bagaimana mereka saling bertemu dan sebagainya. Betapa sulitnya kalau kita bayangkan. Kalau seandainya mereka sudah bisa membuat perahu pada masa itu, artinya mereka kemungkinan sekali mendayung atau dibantu dengan kain layar. Tapi kain pun di zaman itu betapa sulitnya. Merajut kain tidak semudah-mudah yang kita bayangkan. Jadi orang-orang pada masa itu pun berpakaiannya sangat sederhana sekali. Kalau sudah seandainya berbentuk bisa berbungkus seperti celana atau seperti baju, walaupun belum berbentuk, sudah bisa membungkus tubuhnya, wah, itu pastilah orang kaya sekali. Karena membuat kain ada kemungkinan selebar 2 meter, 3 meter itu bisa berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan. Karena diceritakan bahwasanya di Berau orang-orang perempuan-perempuan sudah bisa merajut, tapi benangnya sangat sederhana. Mereka harus menanam nanas dulu. Nah, daun nanas itu dipukul-pukul, kemudian dipukul-pukul begitu, kemudian dikerik pelan-pelan, keluarlah benang-benangnya. Benang-benang itu disambung-sambung, dipilin lah begitu ya, tersambung, baru kemudian diolah, dirajut menjadi sebuah kain. Makanya saya bilang, seorang pemimpin seperti si Rangga Saribuana ini punya wilayah yang sangat luas. Kedudukannya di Pulau Basing loh. Jadi masyarakat Pulau Basing, di Merancang, Sukan, Batu-Batu harusnya bisa mengangkat kembali ini di Pulau Basing. Dibuktikan bahwasanya di situ kalau perlu ada dibuat sebuah tugu, gitu. Apakah di Merancang sekarang ataukah di Pulau Basingnya, di dekat jembatan mungkin dibuatlah tugu, macam tugu Rangga Saribuana. Orangnya sangat gagah dan tampan, hidungnya juga agak berbeda lah orangnya, gitu. Lebih besar, lebih tinggi daripada orang-orang yang sekarang ini. Nah, karena kemampuan dan kesaktiannya itulah bisa menjadi seorang pemimpin dan bisa menguasai wilayah begitu jauh. Saya membayangkan dari Pulau Basing menuju ke Bulungan saja mungkin bisa berminggu-minggu dengan naik perahu, dengan mendayung. Kalau memang mereka tidak bisa menembus lewat laut karena ombak besar, ada kemungkinan mereka menghantas Malaban, menghantas dari bahasa Banjar, Malaban, melewati jalan darat dari gunung ke gunung, bukit ke bukit, sungai ke sungai, menembus sambil melihat-lihat rakyat dari tengah hutan belantara. Tembuslah ke Bulungan. Tapi kan sungainya ada sungai-sungai besar yang sulit diseberangi, dan waktu itu juga sungai-sungai itu sangat berbahaya. Buaya besar-besar, ular masih besar-besar. Walaupun binatang buasnya tidak sebuas di Pulau Jawa atau Sumatera, tapi ada beruang, ganas, kemudian ada macan dahan yang disebut orang Berau dengan rimaung dahan. Itu juga sangat ganas gitu. Ada babi hutan, ada banteng. Gitu. Nah, pergerakan ini, sampai kekuasaan dia sampai ke Tawau. Naik speedboat aja mesin 100 gitu. Ke Tawau itu bisa berapa jam ya? Setengah hari mungkin ya. Kalau dari Pulau Derawan lurus menembus lewat mendekati Bunyu kemudian sampai ke sana. Mungkin 1 hari baru sampai dengan menggunakan mesin boat 100 PK gitu. Nah, pada waktu itu mereka mendayung. Kalau menyusur pantai, wow, sangat jauh. Karena pantainya kan berteluk-teluk, bertanjung-tanjung begitu. Ada tanjung-tanjungnya, ada teluk-teluk. Kalau mengikuti itu wah sangat jauh sekali. Tapi itulah perjuangan masyarakat bangsa zaman dulu, kehebatan orang-orang di Pulau Basing. Nah, ini orang Banua nih, yang memang sekarang masih ada keturunannya. Ada di Marancang Ulu, ada di Pulau Basing.
gitu. Dan sekarang di banyak Tanjung Redep, mungkin di Batu-Batu, ya orang-orang mereka juga itu. Yang sekarang di Samburaka, di Maluang dan sebagainya, ada kemungkinan rumpun mereka. Nah, kekuasaan mereka ini yang luar biasa sampai ke Kinabatangan, berbatasan dengan Brunei. Brunei itu kan kalau jalan laut melintasi kepala Pulau Kalimantan, Pulau Borneo, mutar. Brunei mutar begitu. Brunei di sebelah sana, sebelah utara, menghadap ke Laut Cina. Nah, tapi dia sudah tahu perbatasan. Nah, itulah maksud saya menceritakan ini betapa bangganya kita semua, orang-orang Banua, orang-orang Berau. Saya orang Banjar, Bapak Ibu sekalian. Terus terang, saya orang Banjar. Istri saya memang orang Berau, tapi keturunan aslinya juga dari atas orang Banjar. Pembakal Ambi. Pembakal Ambi itu aslinya dari Barabai, yang pernah menjadi pembakal di Muara Lesang, pembakal pertama di Muara Lesang, pembakal Ambi atau Pak Ramli Ambi panggilannya. Kita harus bangga. Saya saja yang orang Banjar sangat bangga dan harus mengangkat kisah ini. Kita angkat bersama-sama, menjadikan ini sebuah sejarah, legenda, kemudian menjadikan destinasi wisata. Destinasi wisata Merancang nanti atau Pulau Basing ini, begitu orang datang ke sana, ini yang diceritakan oleh semua orang yang bertemu di sana, yang seperti saya ceritakan ini. Kebanggaan kita bahwasanya di situ dulu di Pulau Basing ada sebuah negeri atau Banua yang sangat luar biasa, yaitu negeri Merancang atau Banua Merancang di Pulau Basing, yang kekuasaannya begitu luas sampai ke wilayah Kinabatangan, lebih ke utara daripada Tawau, berbatasan dengan Kerajaan Sulu, berbatasan dengan Kerajaan Brunei. Nah, lautnya berarti Laut Sulawesi atau Celebes, seperti itu. Mudah-mudahan cerita saya ini membuat kita semua menjadi bangga, orang-orang Berau, orang-orang Banua semakin bangga gitu, bahwasannya dulu sebelum Kerajaan Berayu atau Kerajaan Berau menyatu dengan Kerajaan Berau pada tahun 1400, sebelum 1400 sudah ada manusia sebelum kerajaan, yaitu negeri Merancang, yang dikenal kalau di bahasa Melayu Sumatera Nagari. Nah, karena pengaruh bahasa kita, pengaruh bahasa Gaai, bahasa Punan, kemudian bahasa tercampur dengan bahasa lain, menyebutnya dengan Nagari, negeri Merancang. Yang pemimpinnya sangat dikenal adalah Rangga Sari Buana. Rangga Sari Buana artinya orang yang luar biasa, yang mampu menembus sampai ke Buana, artinya di luar nalar manusia. Nah, saya juga menceritakan ini di luar nalar saya di zaman itu, sebelum tahun 1400, bagaimana mereka sampai ke Kinabatangan itu. Terima kasih. Kita bangga dengan sejarah, kita bangga dengan folklore, legenda, kita bangga dengan daerah kita. Ayo kita bangun bersama-sama untuk menjadi daerah kita menjadi maju dengan kebanggaan yang luar biasa. Tetapi bukan itu sebagai penghalang kemajuan negara kita atau daerah kita. Itulah sebuah kebanggaan yang harusnya orang-orang yang datang ke Kabupaten Berau bisa ikut merasakan kebanggaan bahwasanya di negeri kita sebelum ada Kerajaan Berayu atau Kerajaan Berau adalah negeri Merancang yang wilayahnya sangat luas sampai ke Kinabatangan, Tawau dan Kinabatangan, berbatasan langsung dengan Kerajaan Sulu, Kerajaan Brunei dan Laut Celebes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.